Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Salam Tani, apa kabar Sobat Tani hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya pemirsa ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani sore hari Anda. Seperti biasa ya, setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda menyaksikan Ayo Bertani. Nah pemirsa, kita sore hari ini akan bahas tentang permasalahan sampah nih ya pemirsa. Apalagi untuk di perkotaan, permasalahan sampah ini masih menjadi salah satu masalah utama ya di perkotaan adalah masalah persampahan. Sebenarnya saat ini kita memang sangat membutuhkan solusi ya dari pengelolaan sampah di perkotaan itu sendiri. Nah untuk kita mengetahui seperti apa salah satu solusi yang tepat untuk penanganan permasalahan sampah di perkotaan, kita akan bahas sore hari ini pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama Kori. Di sini Kori ditemani dengan pria-pria tampan. Kalau minggu lalu kita sudah kehadiran wanita-wanita cantik ya. Sore hari ini ada dua pria tampan di studio dia. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Gilang Aulia Peranginangin. Selamat sore Gilang, apa kabar? Selamat sore Kak, alhamdulillah baik. Sehat, terima kasih Gilang. Dan yang satu lagi adalah Zaidan Irfan Iskandar. Selamat sore Zaidan, apa kabar? Sore Kak, alhamdulillah baik juga. Terima kasih sudah hadir ya Gilang dan juga Zaidan yang akan membahas tentang solusi pengelolaan sampah organik di perkotaan. Kalau kalian sendiri di sini apa nih kegiatan sehari-harinya? Sebelum kita bahas ke tema ya pemirsa ya, kita tanya-tanya dulu dengan narasumber di sini. Kalau Gilang sendiri nih apa nih statusnya? Saya sendiri mahasiswa aktif Fakultas Pertanian Kak, dari program studi agroteknologi. Saya aktif di berbagai kegiatan akademik seperti penelitian dosen, pengabdian dosen. Jadi berbau-bau masyarakat mungkin saya sangat diminati Kak. Oh gitu, baik. Berarti masih mahasiswa ya, Mahasiswa, Kak. dari Universitas Sumatera Utara. Iya, benar. Baik. Kalau Zaidan sendiri? Ya kurang lebih sama seperti Bang Gilang, saya selain aktif sebagai mahasiswa, saya juga aktif di berbagai organisasi yang ada di kampus gitu Kak. Oke baik, wah luar biasa ya pemirsa ya, anak-anak muda sekarang ini mahasiswa-mahasiswa pertanian sangat luar biasa kontribusinya kepada masyarakat ya, memberikan inovasi-inovasi terbaru di dunia pertanian yang tentunya sangat dinanti oleh masyarakat ya. Seperti sore hari ini kita akan membahas tentang solusi pengelolaan sampah organik di perkotaan. Seperti apa kira-kira solusi pengelolaannya nanti akan kita bahas ya. Tapi yang menjadi pertanyaan utama adalah sebenarnya seperti apa permasalahan sampah di perkotaan ini sendiri. Mengapa sampai saat ini belum bisa juga terselesaikan begitu ya. Silakan siapa yang mau jawab duluan ini? Saya Boleh, Kak. silakan Zaidan. Ya kalau sama di perkotaan ini sendiri kenapa tidak selesai ya? Karena mungkin dari tingkat kesadaran masyarakatnya untuk membuang sampah pada tempatnya gitu kan, itu menjadi permasalahan juga kan. Kemudian ya seperti kita ketahui lah, sampah-sampah ini kan berbahaya lah istilahnya kan untuk keberlangsungan kehidupan manusia, terutama yang ada di perkotaan gitu kan. Jadi butuhnya kesadaran dan solusi-solusi yang mungkin akan dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah, pihak masyarakat sipil, dan seperti kami inilah mungkin mahasiswa-mahasiswa yang akan mencari solusi dan sebab-sebab yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu memberantas sampah-sampah yang ada. Seperti itu sih Kak. Baik, betul luar biasa ya. Jadi memang benar sekali, apalagi di sini memang populasi semakin meningkat seperti itu kan, karena memang setiap individu itu di perkotaan pasti menghasilkan sampah ya, seperti itu ya. Kita sering melihat itu di pinggir-pinggir pasar selalu ada tumpukan sampah di sana sini seperti itu. Kalau Gilang melihatnya seperti apa ini untuk permasalahan sampah ini sebenarnya yang menjadi faktor utamanya apa nih Gilang? Faktor utama tadi seperti yang dibilang si Jai, dan tadi memang kesadaran Kak yang utama. Baru memang gaya hidup masyarakat Indonesia itu memang dari mindset pikiran juga itu memang kurangnya kesadaran atas lingkungannya Kak. Jadi mungkin harus kita apalagi kami sebagai mahasiswa, mungkin kami harus memikirkan tuh solusi-solusi apa yang dapat memperbaiki tadi mindset pikiran atau
gaya hidup masyarakat yang sudah salah sampai sekarang, Kak. Oke, baik. Kalau kita bahas sampah sendiri nih ya. Kalau sampah itu sebenarnya jenis-jenis sampah ada berapa sih? Kalau kita kita kan sering mendengarnya itu istilah sampah organik, sampah anorganik. Sebenarnya ada jenis-jenis sampah itu jenis seperti apa aja sih, Zaidan? Ya, kalau jenis-jenis sampah cuman dua itu aja ya. Kalau sampah anorganik ya terdiri dari sampah-sampah plastik, kaca, dan semacamnya lah ya kan. Kalau mungkin sampah organik ya seperti limbah-limbah dari hasil pertanian, kemudian dari kotoran hewan ternak dan sebagainya. Salah satunya pun sampah organik itu ya sampah-sampah yang dari dapur lah gitu, seperti sampah sayuran, sampah buah dan lain-lainnya itu sih Kak. Oke, baik. Kalau di perkotaan sendiri ya, Gilang, yang lebih banyak itu sampah apa yang dihasilkan? Kalau di perkotaan itu sebenarnya 50-50, Kak. Ada, apalagi kan kehidupan masyarakat tuh dari bahan non organik juga banyak kan, sampah-sampah plastik. Apalagi sampah non organik juga banyak, Kak. Seperti di pasar misalnya kan Kakak bilang tadi. Buah-buahan itu dibusuk, dibiarkan saja di situ, Kak. Baru dari limbah-limbah pertanian juga, daun-daun yang dari pohon yang sudah gugur. Kan kadang masyarakat membakarnya saja sana, Kak, tidak memikirkan ke depannya bagaimana gitu. Tidak tahu dari sampah-sampah yang ada di sekitarnya itu bisa diolah gitu, Kak. Jadi suatu yang berguna nanti ke depannya. Oke, baik. Kalau kita melihat permasalahan sampah ini sebenarnya untuk solusinya ini stepnya itu bagaimana sih kalau untuk kita mengelola sampah itu sendiri yang ada di perkotaan ini mungkin penting juga diketahui oleh masyarakat ya bahwa pengelolaan sampah itu penting, kesadaran kita sebagai masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya itu juga penting begitu ya. Kalau untuk mengelola sampah ini prosesnya seperti apa, Zaidan? Ya, kalau pengelolaan sampah, khususnya sampah organik ya Kak, ya bermacam-macam lah Kak. Salah satunya bisa dibikin seperti pupuk organik gitu kan ya, selain lebih ramah lingkungan dan tentunya juga lebih berguna gitu untuk kita sendiri sebagai manusia, seperti untuk pertanian gitu sih Kak. Oke, baik. Berarti kalau untuk sampah yang masih bisa dimanfaatkan itu adalah sampah organik seperti itu. Nah, kira-kira sampah-sampah organik apa saja yang bisa dijadikan pupuk begitu? Mungkin dari Gilang? Sebenarnya, Kak, karena dibilang bahan organik kan, Kak. Semua bahan organik itu bisa dijadikan pupuk, Kak. Jadi tergantung dari kita sebagai pengelola dan yang punya ilmu lah, Kak. Bagaimana mengolah dia dengan baik, apakah dengan jumlah yang besar atau sedang, baru dari kadar airnya tinggi atau tidak tinggi, itu bisa diatur semua, Kak. Asal dia organik tanpa ada campuran bahan kimiawi apapun, Kak. Oh gitu, berarti semua yang dari bahan organik seperti sampah-sampah rumah tangga begitu ya, sisa-sisa sampah buah, sayur seperti itu tuh yang masih bisa digunakan ya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi juga ya, kita memperkecil masalah yang ada dengan berawal dari rumah tangga kita masing-masing seperti itu ya. Dari sampah-sampah rumah tangga kita kelola agar tidak menjadi limbah yang mencemari lingkungan, dan tentunya itu pasti berpengaruh kepada kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Mulai dari kesadaran kita sendiri, dari keluarga mungkin kalau kita ini bisa kita terapkan, ini sangat baik sekali ya pemirsa. Kita tanya ya, seperti apa kira-kira untuk pembuatan daripada pupuk organiknya. Ini salah satu contohnya ya, sudah dibawa ya. Iya. Nah ini dia, ini bagaimana sampai bisa menghasilkan pupuk seperti ini, caranya bagaimana sih Zaidan? Ya, ya kalau pupuk ini sendiri berasal dari bahan-bahan organik yang kemudian diolah atau lebih apanya dia difermentasikan dengan larutan yang bernama M4 atau M4. Ya singkatan dari effective organism. Yang kemudian disatukan lalu dicampur dengan larutan M4 tadi, kemudian diletak di suhu ruang yang kedap udara gitu Kak. Lalu ditunggu hingga kurang lebih 10 hari, kemudian baru siap untuk dipakai. 10 hari sudah bisa digunakan langsung ya. Nah ini berarti dia bentuknya apa nih? Padat kah atau cair?
atau Padat, apa Kak. nih? Padat, Kak. Padat. Oke, yang saya lihat di sini ada seperti ada serbuk-serbuk begitu ya. Iya. Apa saja tadi campurannya? Campurannya ada sekam padi, Sekam padi, kemudian bahan-bahan organik lain seperti sampah rumah tangga, kemudian dari sayur-sayuran. Di sini pun kita lihat ada mungkin dari sisa-sisa gulma seperti rumput-rumput liar itu bisa dicampurkan untuk menjadi pupuk dicampur dengan organik. tanah juga nggak? Enggak, Kak. Enggak ya, tapi saya lihat seperti ada tanah ini ya, bukan ya? Berarti ini sudah melalui Udah proses terlarut fermentasi, sudah fermentasi. tercampur begitu ya. Oke, baik. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit ya kalau kita lihat dari proses yang sudah dijelaskan Zaidan ya pemirsa ya, bisa kita aplikasikan di rumah. Jadi kalau ada sampah-sampah organik di rumah tangga kita ya, sisa-sisa makanan, sisa sayuran, buah seperti itu, jangan langsung dibuang karena kalau dibuang memang menjadi limbah yang sangat mencemari lingkungan begitu ya pemirsa. Alangkah baiknya kalau sampah-sampah organik ini kita kelola sendiri di rumah kita masing-masing, dikumpulkan, dipisahkan seperti itu ya, dipisahkan dari sampah-sampah yang anorganik, yang organik dipisahkan dan kita jadikan pupuk dan masih bisa digunakan kembali begitu. Jadi sampah-sampah yang tidak terpakai lagi yang menjadi limbah ini masih bisa kita manfaatkan lagi menjadi pupuk begitu ya. Kan ini menjadi bermanfaat kembali begitu. Nah, kalau di pupuk ini sendiri ini bisa digunakan untuk apa saja nih? Gilang? Sebenarnya pupuk organik kan Kak, itu sebenarnya khususnya di dunia pertanian kan Kak. Untuk segala jenis tanaman bisa Kak. Dia karena bukan, kalau untuk produktivitas tanaman sudah pasti. Baru untuk yang terpenting dia tuh ke tanah Kak. Bagaimana memperbaiki struktur tanah, kimiawi tanah, fisiologi tanah dan biologi tanah. Jadi bagaimanalah tanah itu bisa kembali lagi sebagai berfungsi sebagaimana mestinya Kak. Kan banyak sudah tanah-tanah yang sudah berulang kali pakai, sudah tidak produktivitasnya sudah rendah gitu. Jadi diharapkan dia ini bisa memperbaiki struktur tadi Kak. Jadi hasil misalnya tanaman hortikultura produksinya pun bagus, tumbuhannya sehat dan lebih baik daripada tidak diberikan sama sekali Kak. Oh gitu, ternyata pupuk organik ini dia bermanfaat untuk tidak hanya untuk tumbuhannya saja ya pemirsa, tetapi juga memperbaiki struktur tanahnya yang tadinya produktivitasnya sudah menurun karena sudah terpakai sudah berulang kali, sudah lama begitu masih bisa produktivitasnya menjadi baik kembali begitu ya Gilangnya. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau pupuk ini kan kebanyakan di pertanian menggunakan pupuk kimia begitu ya. Sebenarnya lebih untung mana sih menggunakan pupuk kimia dan juga organik? Karena kan kalau kimia ini memang cepat begitu atau seperti apa? Sebenarnya lebih bermanfaat mana dan lebih menguntungkan mana dibandingkan pupuk kimia dengan pupuk organik, Zaidan? Ya, kalau dari segi keuntungan mungkin pupuk kimia atau pupuk organik ini ada lebihnya ada kurangnya lah Kak masing-masing. Kalau pupuk organik ini sendiri, kalau lebihnya dia lebih ramah lingkungan dan dia lebih bagus lagi tuh untuk ke tanaman, karena tidak mengandung bahan-bahan kimia. Kemudian kalau dia dari segi ruginya, mungkin kalau pupuk organik ini kita rugi dalam waktu lah ya Kak, karena kita harus menunggu berhari untuk menghasilkan pupuk ini. Kalau pupuk kimia sendiri dia untung ya selain mudah untuk didapatkan dan dia pupuk kimia ini unsur haranya sudah ada ditetapkan, misalnya pupuk NPK sudah ada dia unsur hara yang dibutuhkan. Kalau pupuk ini kan mungkin kurang lebih unsur haranya terbatas gitu Kak. Jadi pupuk kimia dan pupuk organik ini ada lebihnya ada kurangnya lah Kak. Oke, kekurangannya adalah di waktu begitu ya, karena kita harus membuat pupuk ini secara manual begitu dan membutuhkan waktu selama berapa hari tadi? 10 hari kurang lebih ya, Kak. seperti itu ya. Jadi memang tentunya ini kalau untuk kesehatan dan juga ketahanan daripada tumbuhan itu sendiri pasti jauh lebih baik ya, seperti itu. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini setelah jeda berikut ini ya pemirsa, tetap bersama kami di Ayo Bertani.
generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno dalam kesendirian semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya, tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang solusi pengelolaan sampah organik di perkotaan. Ya, saya juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif. Silakan menghubungi kami di 0811-6100-386. Ya, silakan bagi Anda yang bertanya-tanya tentang permasalahan sampah ini untuk pengelolaan dan pembuatan daripada pupuk kompos tadi, boleh ya ditanya-tanya lagi dengan narasumber kita Zaida dan juga Gilang di sini ya. Baik. Nah, kalau untuk sampah pupuk organik ini, pupuk organik kita sering juga mendengar istilah namanya kompos begitu ya. Ini apa bedanya sih pupuk organik ini dengan kompos yang biasanya kita dengar begitu, Gilang? Baik Kak, sebenarnya Kak pupuk organik ini termasuk kompos Kak. Tapi proses fermentasinya itu yang dibedakan Kak. Oh gitu. Jadi Seperti apa tuh? di pupuk ini namakan bokasi Kak. Pupuk bokasi ya? Iya. Pupuk bokasi itu perbedaannya dari cara fermentasinya. Kalau kompos biasa itu dia fermentasinya menggunakan bahan-bahan organik juga, tetapi dia fermentasi di luar ruangan Kak. Jadi tetap menggunakan oksigen. Kalau kami ini menggunakan M4 efektif mikroorganisme yang jika dilakukan dengan dosis tertentu dia harus tertutup Kak, anaerob namanya Kak. Jadi betul-betul jadi bisa disimpan dia di tempat-tempat yang tertutup harus Kak, nggak boleh, harus kedap udara lah Kak pokoknya kita buat Kak. Oke, proses pembuatannya juga di dalam ruangan? Iya dalam ruangan, jadi bisa hemat tempat, jadi nggak perlu lahan Kak kalau pembuatannya ini. Baik, mungkin bisa kita ulas kembali ya pemirsa di rumah ya, apalagi untuk pemirsa di rumah yang baru bergabung, cara daripada pembuatan pupuk organik ini, bahan-bahannya apa saja, kemudian bagaimana cara pembuatannya secara detail begitu, silahkan Zaidan, bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja nih? Kalau bahan-bahannya tadi ya bahan-bahan organik seperti sampah rumah tangga dan semacamnya lah kan, dan kemudian sampah limbah pertanian, kemudian dilarutkan untuk difermentasikan dengan pelarut yang namanya M4 tadi atau molase Kak. Molase itu dia sejenis glukosa, gula yang mengandung mikroorganisme untuk melarutkan bahan-bahan organik tadi Kak. Oke. Seperti itu Kak. Kalau untuk campurannya itu takarannya berapa bandingannya, Gilang? Jadi kan Kak bahan organik itu kita menghitungnya
untuk 1 ton bahan organik itu menggunakan 1 liter efektif mikroorganisme tadi Kak. Jadi misalnya kami ini membuat 100 kilo lah Kak. Jadi kami butuh 100 mililiter M4. Jadi setelah itu kita menggunakan molase Kak. Kalau molase tadi itu dikali 2 berarti sekitar 200 mililiter molase dilarutkan di air. Airnya juga itu sekitar 1 liter Kak. Jadi dilarutkan dalam waktu 1 jam dulu Kak sebelum dipindahkan ke bahan organik yang mau kita fermentasikan Kak. Jadi molase tadi berfungsi untuk supaya mikroorganisme di dalam tadi bisa dapat asupan Kak. Jadi si mikroorganisme tadi bisa lebih efisien nanti untuk memfermentasikan bahan organik tadi Kak. Jadi setelah 6 jam baru kita siram perlahan kepada bahan organik yang sudah ditimpa tadi Kak. Ada sekam padi, paku-pakuan, rumput-rumputan, dan kotoran hewan. Kita siramkan baru biasanya itu Kak di wadah Kak seperti ember. Pakai wadah ember ya, Iya. dicampurkan semuanya di dalam situ. Itu untuk skala kecil. Untuk skala kecil pakai ember ya. Kita letak di situ, baru kita taruh perlahan beberapa tingkatan tadi cairan yang sudah kita buat tadi, molase, M4 sama air. Baru kita tutup Kak. Jadi tinggal tunggu. Kalau untuk skala besar dia menggunakan terpal Kak. Jadi Harus pakai terpal ya. luas gitu kan. Tapi harus di dalam ruangan ya. Tergantung terpalnya Kak. Kalau biasanya kalau kami menggunakan terpalnya bisa ditutup gitu Kak. Jadi dia kedap udara. Oh, oke. Jadi tetap kedap udara. Jadi walaupun kan butuh ruangan yang luas kan Kak. Bisa di luar rumah juga kita buat kan. Jadi tidak tinggal tunggu, baru dalam 10 hari atau sampai 4 minggu baru jadi. Tergantung Kalau skala pakai besar. terpal nutupnya pakai apa ya? Supaya kedap udara itu? Itu biasanya kan terpalnya lebih luas daripada bahan organiknya Kak. Jadi kayak diselimutin gitu Kak. Baru di atasnya timpa dengan batu sampai dia betul-betul kedap udara Kak. Oh gitu. Kayak dibungkus gitu aja dia Kak. Dibungkus saja, pokoknya dia ditutup ya, tidak boleh terkena cahaya matahari seperti itu ya, harus kedap udara begitu yang disebut tadi anaerob begitu ya. Oke baik, nah seperti itu ya pemirsa ya untuk proses pembuatannya. Nah ini kan tadi dikatakan sangat bermanfaat untuk tumbuhan, segala jenis tumbuhan bisa ya menggunakan ini ya. Sebenarnya kandungan apa yang terkandung di dalam pupuk organik ini sendiri sehingga dia bermanfaat baik sekali untuk tumbuhan? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Silakan, Dedan. Ya, kalau kandungannya sendiri ya unsur hara yang dibutuhkan untuk tanaman lah seperti natrium, fosfor, kalium. Kalau dari unsur hara mikronya seperti zat besi, seng, boron dan lain-lain Kak. Ya unsur hara yang dibutuhkan tanaman lah sudah tersedia di pupuk Bokasi ini, cuman dalam skala terbatas Kak. Tidak seperti pupuk kimia yang istilahnya banyak lagi tuh unsur hara yang tersedia. Oke, baik. Nah, di sini kan lebih sedikit begitu ya kandungannya dibandingkan dengan pada pupuk kimia begitu. Lalu untuk pengaplikasiannya kepada tumbuhan itu seperti apa? Apakah karena ini kandungannya lebih sedikit unsur haranya dibandingkan pupuk kimia, kita aplikasikannya banyak begitu atau seperti apa sebenarnya Gilang? Baik. Untuk pupuk organik kan Kak, namanya pupuk organik kan Kak. Jadi kita berfokus kepada tanah ya Kak. Oh, baik. Struktur tanah. Jadi itu untuk dosisnya sendiri biasanya untuk tanaman hias misalnya yang pot-pot kecil itu sekitar 50 sampai 100 gram Kak diberikan Bokasi. Biasanya itu dicampurkan ke media tanam. Baru kalau di pohon-pohon hortikultura yang udah besar, mangga misalnya, itu bisa kita kalau sudah dewasa tumbuhannya bisa 1 kilo sampai 5 kilo Kak kita kasihkan pupuk Bokasinya. Oke, berarti cukup ditaburkan aja di Iya, di media sekitar tanamnya media ya, tanamnya, di Kak. tanahnya itu ya. Oh begitu. Nah ini boleh nggak ya dicampur sama pupuk kimia begitu? Mungkin supaya ada yang menginginkan biar cepat nih cepat pertumbuhannya dan juga sehat tanahnya begitu mungkin ya pemirsa ya. Boleh nggak ini di mix begitu pupuk kimia dan juga pupuk organik ini, Zaidan? Kalau bolehnya sih boleh Kak, dan dianjurkan. Oh dianjurkan. Karena tapi dalam dosis yang dianjurkan lah gitu Kak.
Jadi agar supaya unsur hara yang dibutuhkan tanaman pun tercukupi, dan itu pun pengaplikasiannya ya kita melihat dari struktur tanah lah, kurangnya di unsur hara apa seperti itu Kak. Oke, baik. Ternyata ini malah dianjurkan ya, karena memang untuk dia berfokusnya kepada tanahnya ya, untuk kesehatan tanahnya lah istilahnya seperti itu ya. Jadi untuk di mix juga boleh ya pemirsa di rumah, untuk mungkin percepatan pertumbuhannya menggunakan pupuk kimianya, tapi untuk kesehatan dan produktivitas tanah bisa ditunjang dengan pupuk organik ini ya. Wah, ini kan luar biasa sekali ya, sangat bermanfaat sekali untuk tumbuhan jika ini diaplikasikan. Tidak hanya itu, ini juga berkaitan dengan sampah itu tadi ya pemirsa ya, bisa kita kelola dan juga tentunya mengurangi masalah sampah ya, penumpukan sampah, limbah-limbah sampah yang selama ini memang masih menjadi permasalahan utama, apalagi di perkotaan seperti itu. Alangkah baiknya kalau ini bisa kita terapkan di lingkungan masing-masing, apalagi untuk di rumah tangga, sampah-sampah rumah tangga itu kita kelola sendiri di rumah, ini sangat luar biasa pastinya. Baik, untuk sampah organik ini kita mungkin pengen tahu juga ya pemirsa di rumah, ini sebenarnya sejak kapan sih adanya sampah organik ini, untuk penemuan daripada sampah organik, ataupun bisa kita katakan sejarahnya lah ya pemirsa ya, sejarah daripada pupuk apa tadi nyebutnya? Bokasi. Bokasi Kak. Bokasi ya, pupuk bokasi ini sejak kapan adanya, Gilang? Jadi sebenarnya sejarahnya ya Kak, ini sebenarnya penemunya nih dari ilmuwan Jepang Kak, Ilmuwan Jepang, wow. namanya Profesor Dr. Terohiga. Terohiga. Mhm. Jadi beliau ini melihat Kak, awalnya itu ada padi Mhm. tumbuh di daerah yang tercemar Kak. Oke. Dan padinya itu tetap tumbuh subur Kak. Jadi beliau melihat padi tersebut ada, kan kalau tercemar biasanya mikroorganismenya banyak sekali, bakteri banyak Kak. Mhm. Kenapa bisa tumbuh? Jadi beliau meneliti ini dan melihat bahwa bakteri-bakteri yang di situ berfungsi untuk tanaman itu sendiri Kak. Oh. Jadi beliau menciptakan efektif mikroorganisme yang disebut M4 tadi Kak. Di situ beliau membuat alat fermentasi, cairan fermentasi yang isinya itu adalah kumpulan bakteri yang dapat menyuburkan bahan organik dan memfermentasikannya menjadi pupuk Kak. Gitu Kak. Baik, berarti ini sudah sejak kapan? Sudah Tahun 1982 Kak. tahun 1982 ya pemirsa ya, oleh ilmuwan Jepang. Wah, luar biasa sekali. Jadi dari mikroorganisme itu sendiri masih bermanfaat untuk tumbuhan itu ya, seperti itu ya. Wah, luar biasa ya pemirsa. Jadi memang ilmu pengetahuan itu sangat berkembang ya pemirsa ya, dari zaman dahulu juga, apalagi pada saat ini, zaman sekarang ini yang luar biasa sekali, ditunjang dengan era digitalisasi. Untuk dunia pertanian juga semakin berkembang ya pemirsa ya. Untuk itu kita sebagai masyarakat dengan sangat mudah bisa memanfaatkan inovasi-inovasi yang sudah tersedia ya. Kita yang tinggal memanfaatkannya, kita gunakan, apalagi untuk ilmu-ilmunya bisa kita terapkan ya, seperti itu di rumah tangga kita masing-masing, terkhusus untuk pupuk bokasi ini sendiri ya pemirsa ya. Baik, kalau di masyarakat sebenarnya ini sudah banyak masyarakat yang mengetahui nggak sih untuk pupuk bokasi ini sendiri, Zaidan? Ya, kalau untuk masyarakat mungkin sedikit awam lah kalau mendengar pupuk bokasi ini. Karena kan masyarakat yang hanya tahu cuma pupuk kompos gitu Iya. aja kan. Padahal kalau pupuk kompos itu general dia Kak, banyak gitu ya, salah satunya pupuk bokasi ini. Ya mungkin pupuk bokasi ini bisalah menjadi solusi untuk masalah di rumah tangga, khususnya sampah-sampah rumah tangga, dan bisa menjadi solusi untuk petani-petani untuk lebih ramah lingkungan. Karena kita mengambil dari alam, maka kita harus menguntungkan juga untuk alam, tidak merusaknya, seperti itu Kak. Wah, benar sekali ya pemirsa ya, kita mengambil dari alam tapi kita tidak boleh juga merusak alam itu. Kita juga harus memberikan hal yang baik juga untuk alam itu sendiri, salah satunya dengan memberikan pupuk bokasi ini ya. Apalagi untuk Bapak Ibu para petani di luar sana, mudah-mudahan ada yang menyaksikan acara kita ini ya, untuk para petani boleh coba untuk membuat sendiri pupuk bokasinya. Kalau pupuk bokasi ini sebenarnya sudah ada diperjualbelikan belum, Gilang?
sudah ada Kak, tapi tidak banyak Kak. Oh, sudah ada tapi tidak banyak. Kebanyakan kompos biasa Kak, karena kan masih pakai perawatan yang mudah gitu, masih konvensional lah dibilang Kak. Kalau ini kan masih harus butuh ilmu dan ketelitian dari Oke. pembudidayanya Kak. Untuk campuran ataupun larutan di fermentasinya itu tadi itu bisa kita dapatkan di mana? Apa namanya itu tadi? M4. M4-nya itu tadi Kalau ya, M4 pemirsa. itu sudah karena sudah merupakan perusahaan besar Kak, jadi sudah banyak tersedia di toko-toko pertanian Kak. Oh, sudah ada di toko-toko Iya. pertanian ya. Itu kita nggak perlu bikin sendiri ya, pemirsa ya. Jadi sudah ada di toko pertanian untuk larutan daripada pupuk bokasi ini. Kita hanya tinggal membeli dan mencampurkannya dengan bahan-bahan yang tadi sudah disebutkan ya, pemirsa ya. Bolehlah dicoba ya untuk supaya tanah kita menjadi sehat kembali, karena selama ini kan sudah digunakan dan sudah terkena pupuk kimia begitu ya, pemirsa ya, harus kembali sehat begitu ya. Baik, luar biasa sekali. Kalau kalian sendiri sebagai mahasiswa ini kan apa ya, tugas kalian juga, tugas kita bersama sebenarnya, tapi kalau untuk mahasiswa ini menjadi salah satu tugas penting juga untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat ya. Ini kalian sendiri sudah mencoba untuk mensosialisasikannya mungkin di lingkungan sekitar atau lebih luas lagi, atau sebenarnya seperti apa Zedan? Kalau untuk mensosialisasikannya mungkin mulai dari program inilah kami memulai untuk mempromosikan bokasi ini sendiri. Oke. Karena kan pupuk bokasi ini sangat punya komponen-komponen lah untuk apa namanya, di masa yang akan mendatang gitu. Betul. Salah satunya ya seperti pengelolaan sampah dan kemudian untuk pertanian yang lebih ramah lingkungan dan sehat gitu Kak. Karena kan kita makan dari hasil tani juga gitu Kak. Seperti itu Kak. Kalau untuk kesehatannya sendiri yang menggunakan pupuk apa namanya, organik ini ataupun bokasi ini seperti apa dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia yang katanya berefek ya kepada kesehatan tubuh? Seperti apa sih sebenarnya, Gilang? Dari struktur tanah ini sebenarnya Kak, pupuk organik bokasi ini dia bisa menggantikan pupuk kimia Kak, tapi tidak sepenuhnya, tapi mengurangin baik. dari penggunaan pupuk kimia itu. Jadi dia itu juga beda dengan kompos biasa. Biasanya kan kalau kompos biasa Kak masih ada yang kompos belum matang gitu Kak. Kalau ini dia bahkan dari bau saja sudah tidak ada bau Kak. Jadi sudah seperti tanah pada umumnya Kak. Oh, Iya. sudah ada baunya ya? Iya. Oh gitu. Jadi ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia, tapi bukan mengganti ya, Bukan mengganti. tetapi mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ini juga bisa apa namanya, mengurangi pengeluaran untuk pembelian pupuk kimia juga ya untuk para petani di luar sana. Ini menjadi salah satu solusi agar lebih berhemat ya Bapak Ibu ya, untuk pengeluaran pembelian pupuk kimia bisa dimix dengan pupuk bokasi ini. Boleh dicoba dibuat ya, dilakukan sendiri di rumah Bapak Ibu, untuk di lahan pertanian ini untuk skala besar mungkin bisa dicoba supaya lebih mengurangi kos pembelian pupuk kimia ya Bapak Ibu, yang sekarang ini cukup mahal ya katanya ya, cukup mahal dan juga agak lumayan langka begitu ya. Kalaupun ada harganya juga cukup mahal. Ini agak miris juga ya untuk dunia pertanian, untuk pupuk kimia. Bapak Ibu boleh ya beralih ke pupuk yang lebih organik begitu, walaupun tidak mengganti 100%, tetapi ini bisa di mix begitu ya, dicampur dan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pengeluaran pembelian pupuk kimia begitu ya, dan lebih menguntungkan untuk para petani dan juga untuk tanah kita, lingkungan kita, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa sekali. Kalau kalian sendiri di sini mahasiswa, tadi kan kalau Gilang sangat tertarik untuk pertanian untuk ke masyarakat begitu ya. Kalau Gilang sendiri ini apa saja kegiatan yang sudah dilakukan di bidang pertanian, Gilang? Jadi kemarin saya pernah mengikuti pengabdian dosen Kak, Pengabdian dosen? khususnya terhadap pupuk bokasi Kak. Oh, seperti apa di tuh? Serdang. Jadi kami di sana sebagai sosialisasi lah dari kampus, bagaimana membuat pupuk ini dari sampah-sampah di sana Kak. Karena di sana betul-betul mayoritas petani Kak. Jadi banyak kali sampah-sampah seperti pokok pisang yang jatuh begitu saja, baru kulit coklat itu, kakao, banyak kali berserakan di sana Kak, dan juga kotoran-kotoran ternak Kak. Jadi kami di sana mencari solusi dan kami
berikan materi dari dosen dan juga mahasiswa untuk membuat pupuk ini Kak. Jadi kami sediakan rumah gitu Kak, bukan tempat pembuatan kompos. Di situ kami ajarkan kepada petani-petani setempat bagaimana membuat pupuk bokasi ini Kak. Wah, luar biasa, baik. Ini menarik sekali ya pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, saya juga kembali mengundang Anda di line telepon interaktif di 081161600386. Setelah jeda yang berikut ini kami masih akan kembali. Tetap bersama kami. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sik si bantu marikan di pajogan sama di kota kira mangilari si bambang kajula jula, si bambang kajula jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara. Bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media nomor satu bangsa. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Ayo Bertani. Pemirsa, saya mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang bertanya-tanya boleh ya pemirsa, kita masih ada waktu ya. Silakan di 081161000386 ya. Ini menarik sekali untuk pupuk organik ataupun bokasi yang sudah diperkenalkan oleh Zaidan dan juga Gilang ya pemirsa ya. Jadi memang benar ini menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah organik di perkotaan begitu ya, karena kita lihat bersama bahwa di perkotaan masih banyak sekali sampah-sampah menumpuk di sana sini ya, di gang-gang juga, di jalan-jalan besar. Wah, ini sampah ini masih menjadi PR kita bersama ya. Jadi kesadaran kita sebagai masyarakat harus lebih aware terhadap lingkungan, karena memang lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih itu adalah untuk kesehatan kita bersama ya pemirsa ya. Salah satu caranya yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa lepas tangan gitu ya, kita tidak bisa berpikiran bahwa ini bukan urusanku begitu, bukan ya, bukan hanya kita menyerahkan kepada pemerintah saja, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus berperan aktif untuk memberantas ataupun ya memberikan solusi untuk permasalahan sampah ini. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga kita ya, yang masih bisa kita gunakan kembali, bisa kita manfaatkan kembali dengan membuatnya menjadi pupuk bokasi ini ataupun pupuk organik ya. Nah, ini kan tadi yang membedakannya dengan pupuk kompos biasa adalah penggunaan daripada M4 itu sendiri untuk fermentasinya begitu ya. Dan ini menjadi kekuatan daripada pupuk kompos ini, seperti itu pemirsa. Sebenarnya kandungan daripada M4 ini apa begitu ya pemirsa, sehingga ini sangat baik sekali dicampurkan, difermentasikan dengan si pupuk kompos ini begitu. Kandungannya apa saja sebenarnya, Zaidan? Ya, kalau kandungannya sendiri M4 tadi adalah mikroorganisme bakteri-bakteri tadi ya, seperti bakterinya terdiri dari lactobacillus, bakteri lactobacillus, kemudian bakteri decomposer, kemudian ada juga bakteri Actinomycetes dan lain-lain Kak. Ya, fungsinya dari bakteri-bakteri tadi adalah mengdekomposter bahan-bahan organik
yang untuk agar bisa dipakai, kemudian ya melarutkanlah bahan-bahan organik yang ada agar siap untuk dipakai, Kak. Oh gitu, sehingga inilah menjadi kekuatan daripada pupuk bokasi ini ya. Iya, Kak. Ini yang membedakan dengan pupuk kompos biasa seperti itu ya pemirsa ya. Dan dia menjadi apakah tidak berbaunya itu karena pengaruh dari M4 ini, Gilang? Iya, benar Kak. Oh gitu. Jadi M4 itu dia yang menetralisis bau Kak. Hmm. Jadi bedanya dengan kompos biasa ya dari baunya bisa kita cium juga itu wangi rerumputan ya Kak. Oh baik, baik. Karena kan kalau untuk sampah organik ini sampah yang busuk itu kan yang kita gunakan sampah buah, sisa-sisa makanan. Otomatis kan kalau kita bayangkan itu bau sekali ya pemirsa. Ternyata menggunakan M4 ini bisa menetralkan begitu, menetralkan baunya, malah menjadi bauan rerumputan ya atau tanah-tanah biasa seperti itu ya. Wah luar biasa. Selain bisa menetralkan, dia juga kandungannya luar biasa seperti yang sudah dijelaskan Zaidan tadi ya pemirsa ya, kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan oleh tanah begitu dan sangat bermanfaat untuk tanah itu sendiri dan juga pertumbuhan daripada tumbuhan itu sendiri ya, seperti itu pemirsa. Wah, oke luar biasa. Jadi boleh dibeli ya di toko-toko pertanian untuk M4-nya, jangan bingung di mana mencarinya. Di toko-toko pertanian sudah tersedia ya untuk campuran daripada M4. Langsung saja kita bilang untuk membeli M4 begitu ya, sudah ada ya. Harganya biasanya berapa sih kalau boleh tahu? Sekitar 30.000 Kak. 30 ribuan ya, berapa banyak? 1 liter itu. 1 liter 30 ribuan ya pemirsa ya, dan ini bisa dicampur dengan bahan-bahan yang lain, tentunya lebih hemat ya Bapak Ibu para petani di luar sana dibandingkan dengan membeli pupuk kimia yang harganya cukup mahal begitu ya, lebih menguntungkan lah ya. Baik, kita kembali lagi ke yang tadi sudah dilakukan oleh Gilang ya di masyarakat, bahwa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pembuatan dari pupuk bokasi ini sendiri. Di daerah mana tadi Gilang? Daerah Deli Serdang si biru-biru Kak. Deli Serdang si biru-biru. Baik, lalu seperti apa respon dari masyarakat? Dari masyarakat mungkin senang sekali Kak karena disediakan tempat gitu kan Kak. Tempat seperti apa tuh? Berteduh kayak joglo gitu Kak. Oke, untuk berkumpul begitu ya? Bukan untuk berkumpul, untuk pembuatan komposter Oh tadi, Kak. baik, untuk Jadi pembuatan kayak, ya, pupuknya itu tadi ya. Oke baik, siapa saja yang dilibatkan kegiatan tersebut? di sana ada namanya kelompok tani pendawa Kak. Di sana itu kami memanggil mereka sebagai perwakilan petani di sana Kak. Baru juga kepala desa, baru dosen-dosen pertanian yang kami ikutin pengabdiannya juga di sana Kak. Menjadi orang yang mensosialisasikan pupuk bokasi ini Kak. Jadi biar masyarakat itu sadar bahwa sampah-sampah organik sekitar mereka itu bisa digunakan kembali ke lahan pertanian mereka kembali Kak. Gitu. Oke benar-benar. Dan memang sebelumnya mereka belum mengetahui sama sekali atau sudah tahu tapi belum dilakukan aja? Sudah tahu tapi mereka masih melakukan konvensional Kak. Oke. Jadi mereka menunggu lama gitu Kak biar terjadinya fermentasi secara alami. Jadi kami menawarkan bagaimana fermentasi secara cepat dan tidak mengeluarkan tempat yang banyak Kak. Jadi dia mesti efisien lah Kak dalam Seperti waktu. apa itu fermentasi yang cepat dan efisien? Jadi fermentasi yang cepat itu Kak yang menggunakan M4 tadi Kak. Oke. Jadi dia beda dia jika kompos konvensional tuh bisa berbulan-bulan Kak. Itu pun belum tentu jadi. Kalau yang ini bisa 4 minggu saja sudah jadi Kak. Tapi dengan pengetahuannya Kak. Jadi harus betul dosis dan perlakuannya, jangan sampai malah menimbulkan bau hasilnya nanti. Itu malah gagal Kak. Oh gitu. Biasanya yang mempengaruhi kegagalannya apa saja ini? Nanti di rumah sana sudah mencoba atau tahu gagal dan nggak tahu apa ya yang menyebabkan kegagalannya begitu ya pemirsa ya? Penyebab kegagalannya Kak ini kan hasil fermentasi Kak. Jadi ada nanti misalnya itu ada cairannya Kak. Jadi itu harus dibuang rutin cairan dari bokasi ini. Itu namanya bokasi cair. Kan ini kan berbentuk padat Kak. Berbentuk Jadi padat. cairan tadi bisa jadikan pupuk bokasi cair. Biasanya cairan tuh dia keluar dari mana tuh? Kan kalau misalnya dari ember Kak dia ada kayak selang gitu di bawahnya kita bolongin Kak. Jadi kita setiap ada airnya sudah banyak dia tertampung sendiri Kak. Jadi bokasi cair namanya Kak. Oke baik. Nah yang biasanya mempengaruhi kegagalannya apa tuh? Ya,
kita lupa Kak untuk pengeluaran air ini Kak. Jadi dia busuk Kak, kan basah itu Kak. Jadi kita harus memperhatikan kelembapan dari pembuatan pupuk bokasi ini Kak. Oke, berarti pembuatan pupuk bokasi ini harus ditampung begitu untuk pengeluaran daripada Iya, cairannya? dipantau terus Kak untuk kelembapan, nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu kering juga Kak. Oh gitu, Baru karena fermentasinya ini berhasil. tidak dijemur ya? Iya, Ah, kedap oke. udara Kak. Kedap udara, oke, berarti harus dilihat apa namanya kelembaban daripada pupuk organik ini ya pemirsa ya. Biasanya ciri-ciri ataupun tanda-tanda daripada kegagalan pupuk bokasi ini seperti apa? Untuk kegagalan dari bau tadi Kak. Baunya Bau itu yang busuk. menandakannya. Bau busuk, baru masih belum hancur kayak gini Kak, kayak masih belum, strukturnya belum bagus Kak, masih ada misalnya dari biji-bijian masih ada bijinya Kak. Jadi nanti pas ditaruh ke lahan pertanian malah biji itu menjadi gulma Kak. Oh iya, Ya, betul jadi betul-betul kayak udah hancur kayak seperti inilah Kak. Jadi tidak ada, betul-betul dia nanti di dekomposer dan bersama tanah pun menyatu dia Kak. menyatu bersama tanah. Oh gitu. Berarti ini kalau kita campurkan itu tadi itu tidak perlu kita hancurkan berarti. Sampah-sampah itu tidak perlu kita hancurkan, dia akan hancur sendiri begitu. Ya, tapi kita bikin dia potong cacah-cacah kecil Oh Kak, dicacah ya, tetap Ya. harus dicacah ya. biar Baik. lebih gampang dia Kak. Oh gitu, baik baik baik. Jadi itu tandanya ya pemirsa di rumah, jika Anda ingin mencoba membuat pupuk bokasi ini perlu diperhatikan kelembabannya agar tidak gagal ya. Karena M4 ini adalah fungsinya menetralkan, jadi nanti setelah sudah jadi ini tidak akan ada bau. Jika ada bau, berbau busuk, itu tandanya pupuk bokasi Anda masih gagal begitu. Nah kalau sudah gagal ini sama sekali tidak bisa digunakan atau masih ada cara lain supaya ini masih bisa digunakan, Zaidan? Kalau dia gagal mungkin kita ulang lah Kak, karena bahan-bahan dasar tadi pun sudah terdekomposter, cuman gagal tidak bisa digunakan. Jadi makanya kita ulang lah Kak, buat baru, cuman kita evaluasi lah di kesalahan kita yang sebelumnya di mana Iya, gitu iya, Kak. iya. Ya kemudian kita ulangi, ya memang membutuhkan ilmu juga lah untuk Betul. membuat ini, tidak asal buat-buat aja, memang dibutuhkan lah ilmu. Betul, betul, betul. Nah, itu ya perlu diperhatikan ya pemirsa ya. Jadi memang membutuhkan ilmu, keterampilan dan juga kesabaran ya, karena ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, tetapi kita melihat jangka panjangnya pemirsa. Kalau jangka pendek kita mikirkan aduh lama nih buatnya susah gitu ya. Tapi kalau kita melihat jangka panjang ke depannya, masa depan daripada struktur tanah, untuk kesehatan kita, untuk permasalahan lingkungan, sampah begitu. Tentunya ini sangat baik sekali dan sangat menjadi solusi yang baik begitu untuk permasalahan sampah. Supaya kita bisa membuat ini itu tadi ya, ilmunya harus ada, jadi harus kita ikuti step by step ya, harus diketahui juga kelembabannya, itu yang penting ya pemirsa, jangan sampai basah begitu karena nanti akan gagal dan berbau ya, seperti itu aja tandanya ya pemirsa ya. Silakan dicoba di rumah, mudah-mudahan berhasil ya pemirsa ya, dan bisa langsung diterapkan, diaplikasikan untuk tanaman tumbuhannya, apalagi untuk Bapak Ibu para petani di luar sana, mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk pengurangan dari penggunaan pupuk kimia ya. Baik, kalau dari kalian sendiri ada mungkin harapan ataupun himbauan kepada masyarakat di luar sana untuk pupuk bokasi ini sendiri, Gilang? Jadi harapan saya masyarakat bisa lebih sadar Kak. Jadi bahwa di sekelilingnya itu adalah harta yang berharga Kak. Jadi bisa kita buat jadi nilai jual Kak. Jadi tergantung kita mau mengolah apa enggak. Sudah banyak referensi-referensi di internet, jurnal-jurnal yang meneliti ini. Jadi sudah saatnya kita bijak bermedia sosial Kak. Bagaimana memanfaatkan di sekeliling kita Kak. Jadi tetap harus sadar kita Kak. Oke, baik. Kalau dari Zaidan singkat saja. Ya kalau mungkin harapan saya semoga bokasi ini dapat tersebar luaskan oleh masyarakat, karena kita ketahui ya bahwa sampah-sampah organik itu kalau sudah lama dibiarkan akan menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi struktur atmosfer, yaitu ozon yang ada di langit, yang menyebabkan pemanasan global. Itu aja sih, Kak. Betul. Wah, luar biasa. Terima kasih ya atas waktunya Zaidan dan juga Gilang. Ini sangat bermanfaat sekali informasi yang diberikan. Mudah-mudahan tersampaikan dengan baik dan dapat
buat ya sendiri di rumah, diaplikasikan di rumah Anda masing-masing, di lingkungan Anda, dan mudah-mudahan masalah sampah di perkotaan bisa kita minimalisir, kita cari solusinya bersama dengan pembuatan pupuk bokasi ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Saya Kori dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih ya Gilang, terima kasih Zaidan.